Sejarah awal berdirinya IPNU IPPNU Ranting Krian itu seiring dengan semangatnya kepengurusan Ranting Krian mengikuti kepengurusan anak cabang Kalinyamatan, bergerak bersama untuk membangkitkan kader-kader muda NU. Itu untuk awal pertamanya pada waktu itu tahun 1989 yang diketuai oleh Ibu Nurul Badriah dan Bapak Kiai Haji Sofyan Jauhari. Kemudian untuk periode berikutnya diketuai oleh Ibu Mustafiroh dan Bapak Ahmad Nasih, dan kemudian saya pada tahun 1993-1995 itu sebagai ketuanya. Nah, tujuan IPNU IPPNU sudah jelas lah, bahwa IPNU IPPNU sebagai wadah bagi kader NU untuk mengembangkan kreativitasnya dan untuk menuangkan ide dan gagasan yang menciptakan kegiatan yang positif untuk kader-kader NU, pelajar NU pada waktu itu. Awal masuk IPNU itu saya awalnya dulu waktu lulus aliyah itu saya boleh dibilang nggak tahu harus mau ngapain selain belajar, mungkin kuliah kan. Saya lihat teman-teman itu ketika ada salah satu teman saya ikut aktif di IPNU, saya penasaran aja pengen ikut kegiatan IPNU seperti apa ya. Oke, saya nimbrung di situ dan akhirnya nyaman. Tantangan yang saya hadapi ketika ber-IPNU itu, kalau menurut saya IPNU itu terasa boring. Tidak ada kegiatan yang istilahnya have fun atau mungkin kegiatan yang boleh dibilang mengena ke masyarakat langsung, yang dikenal ke masyarakat langsung. Itu tantangan saya. Nah, solusi dari tantangan itu tadi yang dimana IPNU itu kelihatan kurang have fun, kurang mengena ke masyarakat, itu saya berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan minimal di anggota sendiri itu have fun. Kita seneng lah, kita ikut organisasi, kita kumpul, itu kita usahakan seneng kumpul sama temen, kegiatannya ada. Kalau dulu ada sepeda santai tiap minggu pagi, kemudian kadang kita juga ada makan-makan bersama, skala kecil rujaan. Kalau misalkan di kita kan kenalnya dengan rujaan, itu ada tahun baru kita buat acara minimal bakar-bakar jagung. Nggak usah muluk-muluk besar-besar, yang penting kita kumpul, kita have fun. Itu yang berusaha saya lakukan untuk solusi tadi. Dan juga kegiatan ke ranah anak-anak yang nantinya akan menjadi kader kita itu kita adakan. Yang kalau di era saya itu adalah namanya Festival Maulid yang bertepatan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Nah, itu kita mengadakan lomba tingkat TK, SD, yang dimana di situ lombanya lomba-lomba Islami. Jadi nanti anak-anak bisa kita ajak untuk ber-IPNU dari dini. Kesan saya masuk IPNU, alhamdulillah saya masuk IPNU mulai dari nol. Dari saya yang dulu orangnya pendiam, sekarang sudah kenal banyak orang, kenal dari beberapa orang besar seperti petinggi, ketua NU, Fatayat Muslimat, dan alhamdulillah pada saat saya menjabat menjadi akrab dengan mereka, dengan anak-anak, dengan semuanya. Kesan saya mengikuti IPNU adalah saya bisa belajar banyak hal di IPNU. Seperti yang saya saya pahami betul bahwasanya IPNU memiliki kontribusi besar, karena saya termasuk orang yang dibesarkan oleh IPNU itu sendiri. Dan ada satu kalimat waktu pelaksanaan upgrading di mana rekan Ipin ataupun Samsul Arifin menyampaikan IPNU adalah organisasi yang istimewa karena untuk organisasi tingkat pelajar di mana kita bisa belajar cara organisasi, kita bisa belajar ilmu kemasyarakatan, kita bisa belajar nilai-nilai keagamaan di satu organisasi, dan itu merupakan paket komplit yang hanya ada di IPNU. Seperti itu. Alhamdulillah di tahun saya waktu itu sempat menjadi juara umum GPKB, dan itu merupakan pencapaian yang saya rasa luar biasa. Saya dan juga rekan Nita Imra'atus Sholihah mampu menjalin komunikasi dengan beberapa alumni, mampu mengajak untuk kemudian berkolaborasi bagaimana IPNU IPPNU Ranting Krian ini mencapai masa kejayaannya kembali.
karena masa kejayaan yang kemudian dicita-citakan itu dapat kami wujudkan di kegiatan GPKP. Nah, walaupun satu sisi yang menjadi kelebihan adalah tentang SDM, sumber daya manusianya, karena alhamdulillah beberapa alumni ataupun beberapa senior masih turut serta untuk membantu kita dalam menjalankan persiapan dan juga pelaksanaan GPKP itu sendiri. Pesan untuk pimpinan ranting IPNU IPA Banindo Sakrian, tetap jaya, solid, jalin komunikasi antar anggota. Harapan saya untuk IPNU IPA PNU adalah semoga IPNU IPA PNU bisa menjadi wadah bagi khususnya para pelajar untuk bisa mengembangkan diri dan potensi yang mereka miliki, serta mereka bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat umum, khususnya para pelajar Nahdlatul Ulama. Untuk IPNU dan IPNU, semoga tetap menjadi yang terbaik dalam diri kita masing-masing maupun dalam semuanya. Berproses di IPPNU membuat kesan yang membahagiakan, kesan yang luar biasa dalam perjalanan hidup saya. Di dalam IPPNU saya ditempa untuk menjadi seorang yang bisa dipimpin dan juga seseorang yang bisa menjadi pemimpin. Untuk menjadi orang yang bisa dipimpin, kita harus belajar mempunyai pribadi yang tawadhu, mengedepankan kepentingan orang lain, meninggalkan ego, tidak mementingkan diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, dan satu lagi yang penting, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, karena dari sifat-sifat tersebut akan menumbuhkan ketulusan dan keikhlasan yang akan mewujudkan kita menjadi pemimpin. Jadi ketika kita bisa dipimpin, kita akan menjadi orang yang bisa memimpin. 3 kata untuk IPNU: persahabatan, kerjasama, have fun, Serta membumikan aswaja. 3 kata untuk IPNU IPA PNU, I love you. Semua yang ada belum pasti kita miliki, namun kita harus berani memastikan apa yang pantas kita raih. Berjuang tidak harus setiap waktu, namun harus penuh hati. Jangan bimbang, jangan ragu. Mari berjuang bersama kami, bukan hanya sekedar agar berdampak pada organisasi, akan tapi juga agar kita mendapatkan keberkahan dari para kiai. Semua orang bisa berproses, dimanapun dan kapanpun. Tiada batasan selagi ada kemauan. Meneguhkan hati untuk berproses berIPNU adalah sebuah kehormatan. Menjaga eksistensi menjadi keharusan. Dan akhirnya proses yang begitu lelah akan menjadi lelah untuk kita dan semua.